yang cerah ini tentunya semangat kita lebih lagi ya Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita mulai saja. Kita bersama pujianku masuk ruang kudus.
Kepada kami Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai kebaktian pagi ini Bapa, kiranya Tuhan saja yang pimpin dari awal pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Oh, mengurapi setiap kami, urapi kami semua dengan urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap memuji dan besarkan nama-Mu. Kami mau siap membawa persembahan maupun mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudaraku ya. Kita percaya karena kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.
kita silakan bagi yang mau kesaksian. Jadi saya menyambung sedikit ya. Di mana lagu yang barusan dinyanyikan benar saya alami ya, kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Walaupun harus mengalami gelombang kehidupan yang banyak ya, tapi Tuhan selalu berikan tepat waktunya. Baik dari yang biasa, kalau sekarang segi ekonomi ya tentunya sangat berpengaruh sekali. Tapi saya sungguh-sungguh sangat berterima kasih, walaupun dalam pekerjaan naik turunnya itu benar terasa banget, tapi apa yang sedang kita harapkan dan doakan tuh terwujud gitu, walau melalui tangan-tangan Tuhan yang begitu baik dipakai ya untuk anak-anaknya. Saya mengucap terima kasih buat emak yang begitu baik hati untuk anak saya. Saya sungguh nggak nyangka gitu ya. Benar Tuhan tuh pakai cara tuh yang luar biasa yang nggak pernah dipikirkan oleh saya gitu. Tahu-tahu kata saya benar ya, Tuhan tuh pakainya tuh dengan cara yang ajaib banget. Dari yang dulu Kevin waktu mau ke Jogja, saya nggak nyangka sama sekali itu juga. Cuma ngobrol-ngobrol malah dia tergerak gitu. Kata saya bener ya, saya nggak menyangka kesana jauh banget gitu, tapi Tuhan tuh gerakan. Sedangkan saya ngomong ke saudara, ke mertua kayak yang nggak dianggap gitu. Kata saya benar ya, mengandalkan manusia itu terkutuk ya, mengandalkan manusia itu benar. Saya mengeluh ke sini tapi jawaban Tuhan beda lagi. Makanya dari situ saya terus hanya berdoa dan berdoa dalam pekerjaan saya juga ya. Saya kan hanya bisa, Tuhan Engkau izinkan saat ini penjualan saya turun, tapi saya percaya Tuhan akan tambahkan lagi lah, kata saya. Walaupun banyak pelanggan yang mulai berkurang, tapi saya imani Tuhan pelanggan yang lama akan balik lagi. Tapi itu benar tuh, benar sekali ya saya alami. Yang saya nggak pernah itu tahu. Dulu nanti kirim dia sekian ratus gitu. Ini langganan lama, kata saya udah berapa orang, kata saya puji Tuhan. Padahal dulu dia udah nolak ya, tapi sekali lagi Tuhan itu ajaib. Tahu-tahu panggilan yang udah lama-lama minta kirim, kata saya puji Tuhan benar. Makanya dari itu saya suka terus berdoa. Saya percaya Tuhan akan gantikan lagi, Tuhan akan gerakan lagi yang mungkin menurut kita itu mustahil, tapi Tuhan tidak berkata itu. Terima kasih, itu kesaksian saya. Ada yang mau nyambung? Ada ya? Yuk kita angkat satu pujian kembali. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu.
siapkan untuk persembahan bagi yang bertugas dengan satu pujian. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkan malam, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biasanya telah berbunyi, lakukan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkan malam, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biasakan telah berbunyi, lakukan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita sambut pujian Yesus kau sungguh baik, karena kita percaya hanya Tuhanlah yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku
Kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Ucapan syukur dan juga terima kasih kami naikkan di hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kesempatan yang baik telah Engkau berikan kepada kami. Kau izinkan kami untuk boleh berkumpul bersekutu pada hari ini di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi berkat untuk kami sekalian, berbuah dan menghasilkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, melainkan kami bisa aplikasikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Waktu dan tempat telah Tuhan izinkan, telah Tuhan sediakan. Kami siapkan hati dan pikiran kami menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya semua kita dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita boleh menikmati sampai saat ini karena anugerah kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Roma pasal yang ke-26 Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Sudah? Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat 26 dikatakan begini. Paulus mulai dengan kata, tolong tampilkan. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu. Jadi Paulus mulai dengan kata sebab kita tidak tahu. Saya kagum sama orang apa-apa serba tahu. Apa-apa sudah lebih tahu. Orang belum ngomong, oh saya udah tahu. Kagum saudara. Ya. Ada orang bisa ngomong, oh saya tahu ini begini. Ya. Pada satu kali dalam lagi ngobrol-ngobrol saudara, ada satu orang ngomong, oh begini saya begini. Oh satu orang bapak bilang, oh saya sudah pernah begini. Padahal baru saja ada satu orang yang pernah ke situ. Dia tanyain, Pak kapan dia ke situnya? Oh iya, 2 bulan 3 bulan yang lalu. Dia bilang, saya baru kemarin ke situ, nggak ada tempatnya. Jadi kagum sekali kalau ada orang yang sudah tahu, sudah lebih mengerti. Nah, bayangkan saudara, Paulus ini
sudah rasul, dia katakan, ya, sebab kita tidak tahu. Kita nggak tahu apa-apa. Ya. Rasul Paulus sendiri yang berkata, sebab kita tidak tahu. Saudara, bisa nggak saudara dengan rendah hati berlutut di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak tahu. Ya. Saya kasih contoh begini, saudara. Saudara berlutut di kaki Tuhan, saudara bilang begini, Tuhan, saya nggak tahu ngurus keluarga bagaimana. Tuhan, saya nggak tahu ngurus anak itu bagaimana. Tuhan, saya nggak tahu ngurus pekerjaan, usaha itu saya nggak tahu. Bisa nggak, saudara? Bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki, tapi kita berlutut di bawah kaki Tuhan, kita berkata, Tuhan, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Saya nggak mengerti. Ya. Saya nggak tahu bagaimana saya harus melakukan ini. Saya nggak tahu bagaimana saya harus berbuat seperti ini. Jangan sampai katakan tadi pemandu pujian katakan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita pakai kemampuan kita sendiri. Ya. Saya aja saudara kalau mau katakan, saya nggak bisa. Perlu saudara kalau lagi persiapkan firman Tuhan, Tuhan berdoa tanya Tuhan, kebutuhan jemaat apa, maunya apa, berdoa saudara, minta. Ya. Karena saya sadar saya nggak ngerti apa-apa. Kalau lagi ngobrol kumpul-kumpul saudara, ya, ada yang sudah tahu ini begini, saya cuma diem aja. Wah ini. Karena satu kali ada satu bapak, wah saya sudah baca firman Tuhan, sudah bolak-balik, luar biasa, udah tahu begini, tapi kelakuannya pribadinya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah kembali saudara, ini Rasul Paulus, sudah rasul, tapi dia bilang sebab kita tidak tahu. Saudara bisa nggak sekali lagi? Kita berlutut di bawah kaki Tuhan, kita angkat tangan. Kita menyerah kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan saya gak bisa ngatur anak-anak. Gak ngerti, gak tahu. Saya gak tahu ngurus pekerjaan, usaha, saya gak ngerti. Kita bisa, kita mampu, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa, kita mampu, itu semua karena Tuhan, bukan kita hebat. Ya. Saya dapat kesaksian ya, dengar firman Tuhan ya. Hamba Tuhan bilang begini ya. Seorang ahli ilmu jiwa mencetak buku tentang bagaimana membesarkan anak-anak, jutaan ekstrakuler di seluruh dunia. Kemudian apa yang terjadi? Ini seorang ahli ilmu jiwa ini dia berkata kepada pencetak bukunya, tarik semua buku. Saya nggak ngerti membesarkan anak. Itu cuma penelitian saya aja. Sedangkan saya nggak punya anak. Bagaimana saya mau bisa bilang cara membesarkan anak bagaimana? Ketika ditanya, Pak, berapa anaknya? Wah hebat ya, anaknya bisa diatur. Enggak, saya nggak punya anak. Terus bagaimana Bapak bisa mencetak, membuat cara membesarkan anak? Dengan riset, dengan penelitian. Tapi melalui apa? Orang lain dia riset dia. Sedangkan dirinya dia nggak tahu bagaimana cara. Saya aja saudara, anak-anak sudah besar cuma bisa berdoa, yang terbaik buat anak-anak. Karena kan saya bilang, sebelum tidur saya liatin anak-anak, istri, berdoain. Tolong Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, kepintaran, kemampuan. Berdoa begitu saudara. Karena sadar saya juga gak ngerti, gak bisa membesarkan anak. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Nah lanjut, bukan sampai di situ. Coba tampilkan lagi ayat 26. Dia bilang begini, sebab kita tidak tahu
bagaimana sebenarnya harus berdoa. Pak Pendeta, saya ngerti berdoa. Saya tahu berdoa. Ya. Gak usah diajarin, saya tahu berdoa. Ya. Saudara, kalau orang dipanggil, Bapak Rudi maju ke depan nanti berdoa untuk doa firman Tuhan. Pasti doanya dirangkai seperti puisi ya. Tapi kalau kita berdoa, saudara, ini luar biasanya. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Di sini dikatakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya beri satu contoh, saudara. Mari kita buka ayatnya, 1 Samuel pasal yang pertama. Saya akan loncat-loncat, saudara, ayatnya, karena supaya tidak dibaca semua, saya akan loncat-loncat ayatnya. Ayat yang kedua, 1 Samuel pasal pertama, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Orang ini mempunyai 2 istri. Siapa ya? Yang pertama dikatakan di sana ada Elkana namanya. Dia punya istri 2 orang istri. Yang pertama bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Next, ayatnya yang kelima sampai ke-6. Meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi saudara, ada madu pahit manis. Tapi ternyata ada madu juga pahit. Sudah tadi, jangan dihapus, tetap aja dulu ayatnya. Ini madunya ini adalah istri kedua dari Elkana, namanya Penina. Jadi Penina ini mengganggu terus daripada Hana, membuat akhirnya Hana ini gusar. Ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Terus sampai ayat 15. Dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat padaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka Aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Elia mengamat-amati mulut perempuan itu. Next. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15 terakhir. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saya mau katakan begini saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara,
Jangan susah. Air matamu ditampung oleh Roh Kudus. Doamu disaring oleh Roh Kudus. Tadi kembali dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kita nggak tahu bagaimana cara kita berdoa. Tapi Roh Kudus bantu kita. Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Ini Hana, dia berdoa sampai dikatakan ini hamba Tuhan, ini Imam Eli. Dia lihat ini orang berdoa nggak ada suaranya. Saking pedihnya, saking sakit hatinya, Hana berdoa sudah sampai nggak tahu bagaimana lagi. Dia cuma berkata dalam bibirnya cuma komat kamit, seperti kayak bicara kayak dukun komat kamit. Tapi firman Tuhan katakan dia berdoa. Di sini peran Roh Kudus bekerja bagi doa-doa kita. Kita nggak tahu cara berdoa bagaimana, tapi Roh Kudus yang buat doa kita. Tapi Roh Kudus yang membuat segala doa-doa kita menyenangkan hati Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupan kita, sehingga segala doa-doa kita yang tak terucapkan, yang tidak bisa dipikirkan lagi, kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Melalui Roh Kuduslah yang bawa segala doa kita sampai kepada Bapa di surga. Jadi kalau saudara sembuh dari sakit penyakit saudara, itu bukan karena hebat kuat saudara. Itu karena Roh Kudus yang berdoa, yang bantu doa saudara untuk naik sampai ke surga. Amin. Coba tampilin ayatnya. Roma 8 ayat 26. Jadi kalau saudara hebat, berhasil, itu karena doa yang dinaikkan, dibantu oleh Roh Kudus yang bawa doa saudara naik sampai ke surga. Bukan karena hamba Tuhan, bukan karena pendeta, bukan karena siapa yang doain saudara. Karena saya percaya saudara pun juga berdoa, dan doa saudara dibantu oleh Roh Kudus naik sampai di surga. Hana hanya komat kamit. Ini pendeta bilang, Bu, jangan mabuk di sini, Bu. Saya besuk mamanya Ibu Neneng. Saya bilang begini, Mak, minumnya kapan? Mabuknya kok baru sekarang? Saya bilang begitu, karena dikatakan sudah panggil-panggil Ibu Neneng, mau ke kamar mandi susah. Jadi dia vertigo yang senjata sih. Untung tidak terbentur, untung nggak jatuh apa-apa. Ya. Datang ke rumah sakit kita doain sembuh saudara. Ya. Bukan saya yang buat ibu mama daripada Ibu Neneng sembuh, itu karena Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus. Pemandu pujian katakan, aduh lagi turun, udah nggak tahu mau berdoa bagaimana. Roh Kudus yang bantu. Roh Kudus yang sampaikan doa-doa kita. Dia bawa doa-doa kita kepada Bapa di surga. Itu pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu perlunya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, di sini dikatakan ada kata keluhan. Bahasa Inggrisnya dia pakai kata groaning, mengerang. Seperti orang yang mau bersalin. Sampai begitu. Ini dikatakan mengerang. Mengerang. Sampai dia mengerang. Sampai gak tahu mau bilang apa lagi. Itu katakan. Seperti Hana, dia gak tahu mau berdoa bagaimana. Mulutnya doang yang kumat kami. Dalam bahasa Inggris katakan dia sampai seperti orang yang bersalin. Sampai begitu. Itu Roh Kudus bawa doanya naik sampai di surga. Terus katakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa Inggris dia memakai kata tidak bisa dikatakan. Sudah gak ada lagi kata-kata yang mau diucapkan. Ini peran Roh Kudus
Dia bawa doa kita. Yang gak bisa lagi kita mau bilang. Dia bawa naik sampai di surga. Dan mujizat terjadi. Amin. Jadi betapa pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Betapa perlunya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari Sabtu tadi malam saya bawa firman Tuhan bagi pemuda remaja terlatih. Sudah nggak kalian terlatih dalam beribadah? Sudah nggak kalian terlatih dalam memuji menyembah kepada Tuhan? Sudah nggak kalian terlatih bangun pagi-pagi berdoa, awali doa hari pagi dengan doa? Sudah nggak kalian terlatih membaca firman Tuhan, surat cinta Tuhan, Alkitab sebelum pagi atau apapun yang aku lakukan? Saya lupa saudara, ada video yang saya mau bagikan kepada saudara. Ada netizen dia videoin, ada anak di perempatan lampu merah, sebelum dia ngamen dia berdoa dulu, Tuhan Yesus tolong saya. Dia tahu nyanyi suaranya mungkin gak seberapa, tapi bisa menggerakkan orang ambil duit dari kantongnya, dari dompetnya, entah itu 1.000, entah itu 2.000, itu karena Tuhan. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Benar gak? Kalau bukan karena Tuhan yang bisa menggerakkan. Saya aja saudara selalu ada 1.000 atau 500. Jadi kalau umpamanya berhenti di lampu merah, ada yang nyanyi, saya terhibur, lagi macet-macet lampu merah, saya kasih saudara 1.000. 1.000 gak bikin dia kaya, benar gak? Tapi kalau ada 1.000 motor di belakang mobil, wah jadi kaya juga nih pengemis, jadi kaya juga nih pengamen. Benar gak Bapak Ibu saudara? Tapi katakan, ya berdoa sampai mengerang Ibu Hana ini. Saking pedihnya apa yang dia alami, dia rasakan. Udah gak ada lagi kata-kata yang dia ucapkan, sampai dia katakan firman Tuhan sampai komat kami. Imam Eri bilang, Bu berhenti dari mabuk, jangan mabuk di gereja, jangan mabuk di bait Allah. Anda bilang, saya lagi pedih banget, lagi susah banget, gak tahu lagi ada doa yang mau disampaikan, gak tahu lagi mau ucapkan. Kalau saudara baca sampai kisah ini selesai, lahirlah yang namanya Samuel. Bukan cuma Samuel saudara. Dikatakan setelah Ibu Hana ini serahkan Samuel kepada Tuhan, Ibu Hana ini punya anak-anak lagi yang tidak disebutkan siapa nama-namanya. Mau gak serahin Samuel untuk Tuhan? Pak Rudi, Ibu Hana. Ayat yang ke-27, mari kita lihat. Roma 8 ayat 27. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, maksud Roh Kudus itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 26, kita nggak tahu. Kita nggak tahu cara membesarkan anak, cara bagaimana ngurus keluarga, nggak tahu cara bagaimana bekerja, berusaha bisnis, nggak tahu. Berdoa kepada Tuhan. Gak tahu cara berdoa, ingat ada Roh Kudus yang bantu kita. Doa kita mungkin berantakan, acak-acakan, tapi sama Roh Kudus dibuat bagus, disalin menjadi yang terbaik, yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Sehingga doa itu firman Tuhan katakan ayat 27, Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, Roh Kudus yang bawa doa-doa kita sampai ke surga, yang bawa doa-doa kita sampai ke Bapa kita di surga. Amin. Jadi betapa pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita.
Roh Kudus yang berdoa untuk bisnismu, untuk usahamu, untuk pekerjaanmu. Roh Kudus yang berdoa, yang bantu saudara dalam studimu, dalam perkuliahanmu, dalam apapun juga. Roh Kudus yang bantu dalam doa, yang bawa doa-doamu sampai ke surga. Anak, mantu, cucumu, dia bawa saudara. Dia bawa ke semua. Yang butuh lagi pekerjaan, dia bawa doamu kepada surga. Dia bawa, dia angkat dia ke surga. Tadi sekali lagi saudara, kalau doa kita dikabulkan, itu karena Roh Kudus, itu karena bantuan Roh Kudus yang bawa doa kita sampai ke Bapa di surga. Saudara ditolong oleh Tuhan, bisnismu, pekerjaanmu, sakitmu, itu karena pekerjaan Roh Kudus yang bawa doamu naik sampai di surga. Allah menyelidiki, Allah mengetahui. Ayat 28 dikatakan begini. Allah, ayat 28. Kita tahu sekarang. Ayat 26 bilang apa? Kita nggak tahu. Ayat 26 katakan kita nggak tahu. Tapi ayat 28 dia bilang kita tahu sekarang. Amin. Tadinya kita nggak tahu. Ayat 28 tak datang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya mau beritahu saudara, ayat 26 beritahu kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Ayat 28 kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maksudnya apa saudara? Mulai dari saudara bangun pagi sampai bekerja, sampai berusaha, Tuhan yang tahu semuanya. Tuhan yang atur saudara. Saudara makan, saudara minum, di mana saudara pergi makan minum, suami nggak tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu, orang tua nggak tahu. Tuhan tahu. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan. Kita lagi tiarap, lagi berdiri, lagi apa, Tuhan yang tahu. Kita mau bikin apa, kita mau lakukan apa, Tuhan tahu segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Makanya doa saya selalu begini sekali. Tuhan tolong, baik yang sakit, baik yang berulang tahun. Saya berdoa begini, Tuhan yang ciptakan ibu ini, bapak ini, Tuhan yang menjadikan ibu ini, bapak ini, Tuhan yang lebih mengenal, lebih mengerti hati dan apa kehidupan dari bapak dan ibu ini. Mari Tuhan sendiri yang sembuhkan. Mari Tuhan sendiri yang memberkati bapak ibu ini. Sekarang saya doanya begitu. Karena Tuhan yang menciptakan, yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya bilang begini sama anak muda ibadah pemuda remaja tadi malam. Waktu COVID 2-3 tahun yang lalu, 3-4 tahun lalu, orang tua sibuk mikirin, aduh bagaimana ya, besok mau makan apa, apalagi yang mau dijual. Saya nonton talk show, saudara, talk show, ada satu pelawak senior ditanya, gimana waktu COVID? Waktu COVID banyak rumah dijual satu-satu, mobil dijual, motor dijual. Untuk apa? Cuma untuk makan, untuk bertahan hidup. Ya. Ini komik pelawak senior. Sudah nggak ada panggilan lagi on air, off air, udah nggak dipanggil. Mau bagaimana? Nggak ada usaha. Anak muda ngapain ya? Mikirin bayar listrik nggak ya? Ngisi token bayar, bikin nggak ya? Paling ini isi pulsa, kuotanya habis, gitu nggak? Begitu nggak ya? Dulu ya. Orang lagi COVID mikir, aduh bagaimana besok mau makan apa? Bagaimana mau jual? Sampai sekarang aja saya sering masih dengar, aduh Pak, gara-gara COVID. Udah 3-4 tahun lalu
Tapi masih disalahin si COVID-nya. Saya bilang begini, kalian sudah terlatih belum kalau papa mama kalian sudah dipanggil Tuhan? Saya bilang begitu sama anak muda, pemuda, remaja. Kalau papa mama kalian gak ada, apa yang jadi? Saudara yang dikasih itu, betapa perlunya kita Roh Kudus. Tadinya kita gak tahu, tadinya kita gak bisa apa-apa, tapi karena Roh Kudus yang bantu kita, tapi karena Roh Kudus yang menolong kita. Kini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mulai dari urusan di rumah kita, urusan pekerjaan kita, urusan apapun juga, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Allah yang mengerti dan tahu dalam kehidupan kita semua. Dia mengenal saudara dan saya. Dia tahu saudara. Dia buat segala sesuatunya indah. Dia buat segala sesuatunya luar biasa. Ya. Bukan untuk merusak kita, bukan untuk merugikan kita. Firman Tuhan katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita. Saya tutup dengan satu ilustrasi yang saya dapat, saudara. Saya mau bagiin saudara ilustrasi ini yang saya dapat. Orang Madura itu suka mengadakan karapan sapi. Jadi, pada tanggal 17 Agustusan mereka mengadakan peragaan, menampilkan 30 ekor sapi untuk diarak, untuk diperkenalkan, kemudian akan dipertandingkan. 30 sapi-sapi ini sudah disiapkan, sudah mau dipakai mahkota, dihiasi. Semua 29 sapi ini sudah bagus. Sudah ada yang pakai mahkota, diwarna-warnain. Tinggal satu sapi belum. Ya. Sudah dipukul-pukul, dikeluarin dari kandang, mogok. Sudah didorong, sudah ditarik, nggak bisa bikin apa-apa. Ternyata binatang juga ada rasa nggak mau bergerak juga, diajak pesta nggak mau. Dia pikir sudah dipukul nggak bisa. Laporlah penjaga sapi ini kepada panitia, nggak bisa nih, ada satu sapi yang nggak bisa ditarik, nggak bisa. Akhirnya muncul seorang ahlinya, ahli sapi. Dia ambil tongkat yang berduri, kemudian dia cuma pukul sekali di pahanya sapi ini. Sapi ini mulai bergerak. Dipukul lagi sebelah pahanya sebelah. Enggak. Dilihat lagi, dipukul lagi. Langsung ada darah. Mulailah sapi ini boleh melangkah. Ketika dia berhenti, dipukul lagi sebelah pahanya. Mulai dia bergerak. Saudara, mohon maaf. Ini ilustrasi yang saya dapat, saya mau bagikan. Bagi saya juga. Akhirnya sapi ini, saudara, sampai di tempat dia dihiasi, dia dimahkotai, dibagusi. Tapi di kedua pahanya, kaki belakangnya ada apa? Ada luka berdarah dan mesti diobati. Supaya ketika dia bersama 29 sapi yang lain menampilkan peragaan yang baik. Dan ketika diperlombakan, kakinya bisa ikut bertanding. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita jadi seperti sapi yang ke-30 ini. Tuhan mau berkati, Tuhan mau dandani, tapi kita unjuk rasa, kita mogok. Tuhan gak jawab doa saya. Kita mogok beribadah, kita mogok baca firman Tuhan, kita mogok memuji Tuhan. Enggak, Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak mau bantu saya. Sampai akhirnya apa saudara?
Tuhan izinkan kita mengalami persoalan masalah. Tuhan izinkan, Tuhan buat kita mengalami satu kesakitan yang luar biasa. Tujuannya supaya kita bergerak untuk datang kepada Tuhan. Tujuannya untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kita tinggal dengan mogok kita, dengan alasan, saya nggak mau beribadah, nanti aja, saudara. Hati-hati. Padahal Tuhan sudah siapkan berkat. Tuhan sedang mau memberkati kita dengan hal yang luar biasa. Tapi kita berhenti. Kita nggak mau. Makanya kadang Tuhan izinkan sakit. Tuhan izinkan masalah. Kita berdarah sedikit. Supaya kita diobati oleh Tuhan. Supaya kita diperbaharui oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, betapa perlunya kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Karena dari mulai kita bangun pagi sampai pagi lagi, sampai malam, saudara, kita keluar bekerja, berusaha, sampai pulang di rumah, itu Allah turut bekerja. Kita berdoa, kita nggak tahu mau gimana, ada Roh Kudus yang bantu kita. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi, mari, apapun kondisi keadaanmu yang sedang kau hadapi, jangan lari daripada Tuhan. Jangan mogok daripada Tuhan. Datang beribadah. Datang kepada Tuhan. Gak tahu cara berdoa, jangan takut. Ada Roh Kudus yang akan bantu doa-doa kita untuk naik sampai di surga. Guru saya almarhum Bapak Awan Datu, dia nyanyi lagu ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kita bisa, kita mampu, kita perlu tangan kita dibawa oleh Roh Kudus untuk menjalani, untuk melewati hari-hari ini dengan mengalami pembelaan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan lagu ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Saudara,
betapa perlunya kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bawa kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan bawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita patut bersyukur ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang turut dalam kehidupan kita. Dia mengenal kau, dia tahu siapa kita. Dia tahu keluhan-keluhan yang kau sedang hadapi saat ini. Dia tahu engkau lagi mengerang saat ini. Mari jangan lari dari persekutuanmu dengan Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan. Dimanapun engkau berdiri, dimanapun engkau berada saat ini, katakan kepada Tuhan, saya tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Saya tidak tahu bagaimana mengurus keluarga. Saya tidak tahu bagaimana mengurus anak-anak. Saya tidak tahu cara mengurus pekerjaan usaha bisnis saya. Roh Kudus yang akan bantu kita. Roh Kudus yang akan tolong kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari ini. Dan kau akan melihat bagaimana doa-doamu yang dibantu oleh Roh Kudus naik ke surga. Kau akan mengalami pertolongan, mujizat, pembelaan, kesembuhan dari sakit penyakit yang kau alami. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia ingin membuat engkau indah di pemandangan Tuhan. Tuhan ingin memahkotaimu dengan mahkota yang luar biasa. Tuhan sedang menghiasi kehidupanmu. Mari, jangan lari daripada Tuhan. Tetap datang, bersekutu kepada Tuhan. Dan engkau akan lihat hal-hal yang luar biasa. Engkau akan alami bersama dengan Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Viola berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan Yesus di hari ini. Kami sudah dapat beribadah, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah dapat mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar Tuhan itu dapat semakin mendewasakan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan Bapak Pendeta bersama keluarga yang telah membagi firman Tuhan kepada kami di hari ini. Berkati setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa korban persembahan. Bersama Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.
Juru selamat umat manusia. Yesus lakukan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah kita semua. Yesus sangat berpahala, Juru selamat umat manusia. Yesus lakukan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan sekarang, Dia Raja, Dia Raja, Raja. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mengingatkan setelah ibadah, mohon Bapak Ibu Saudara tunggu sebentar, kita akan latihan untuk nyanyi di perayaan Natal. Dan setelah pulang saudara ada kotak ekstra kolektor Natal di depan, ya. Kalau tidak bisa amplopnya dimasukkan di itu bisa dibuka, ya. Saudara bisa buka petinya, itu tidak dikunci petinya, saudara bisa masukkan persembahan ekstra kolektor kita untuk Natal, ya. Karena sebentar juga saya minta majelis yang ada bisa tunggu sebentar, ya, untuk kita akan bicarakan untuk perayaan Natal kita, ya. Karena berapa hari ini saya belum tahu sudah masuk berapa puluh juta, Mak, ya. Karena kita mesti DP di sana, ya. DP di mampirinya supaya tidak diambil waktu perayaan Natal kita. Jadi perayaan Natal kita itu tanggal 10 Desember 2023 di restoran Mampiri TKI 3, ya. Jadi kita mau DP, mau lihat ada berapa puluh juta yang ada di atau miliar, Mak. Amin. Wah, 400 juta. Luar biasa. Jadi itu kita akan mau DP supaya tanggal perayaan kita tidak diambil atau diisi oleh orang lain, ya. Karena tempat itu juga sering dipakai buat pernikahan atau kegiatan perayaan yang lain, ya. Jadi tunggu sebentar, cuma sebentar kita akan latihan nyanyi, ya, perkenalan lagu saja supaya saudara nanti bisa latihan di rumah dan akan dimantapkan lagi di minggu yang akan datang. Saya minta tolong buat Bendi sama Selvi, tolong isi buku besar, ya. Dan belum Ibu Uun sama Ibu Natalia, tolong isi buku besar, ya, supaya kita tahu, ya. Sama Ivana juga, ya. Tuhan. Pak Johan belum isi-isi, ya. Kita mau tanya Pak Johan mau nggak? Ya, nggak ada Pak Yohannya, kan nggak mungkin diwakilin sama istri, ya. Saya mau tanya nanti kepada beberapa orang, mau nggak pelayanan untuk kolektor, ya. Jadi meminta waktu, ya, kayak Bendi, Selvi, mau nggak, ya, pelayanan bawa persembahan, ya. Nanti dibikin jadwal, ya. Ya, namanya juga anak kecil saudara, ya. Ivana ya belum ada setahun, ya, Ibu Un, ya, belum, nggak ada yang ngerti. Siapa yang ngerti? Cuma Tuhan yang ngerti dia ngomong apa, ya. Saya juga, ya, saya percaya sadar lah, mengerti, ya. Ivana udah begitu, mamanya aja atau omanya juga ngerti apa nih maunya nih anak, ya. Apa minta Apollo kali, ya, Ibu Un, atau Tuhan, ya. Tunggu sebentar untuk kita latihan lagu, perkenalan lagu buat ibadah perayaan Natal kita. Mari, sebelum kita bangkit berdiri, ada lagi. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita.
Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di tamatnya ibadah ini, kami percaya Tuhan, mulai dari adik Ivana sampai yang banyak umurnya, diberkati oleh Tuhan. Kesehatan kami, kekuatan kami, kehidupan kami, pekerjaan usaha kami ditolong, dimampukan oleh Tuhan. Dan semua yang melayani Tuhan, ada upaya menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong segala kebutuhan, keperluan buat perayaan Natal. Perayaan Natal anak sekolah minggu, pemuda, remaja sampai dewasa umum, Tuhan adakan semuanya. Tuhan tolong berkati jemaat agar dengan berkat yang daripada Tuhan, mereka bisa memberkati perayaan Natal ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu untuk mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan adakanlah, berkaryalah dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong mampukan kami dalam segala hal. Karena kami tidak tahu harus bagaimana, harus berbuat apa. Tapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang memimpin kami, yang menuntun kami setiap hari. Sehingga kami boleh dalam keadaan baik-baik saja dalam kasih pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan lawan, Tuhan tolong jemaat Tuhan yang lain. Engkau yang tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka boleh rasakan, dimanapun mereka berada. Tuhan beserta dengan mereka. Doa dan kerinduan kami, harapan kami, agar minggu depan bersama-sama kami kembali beribadah, bersekutu, menaikkan doa-doa kami, menaikkan ucapan syukur kami, bersama-sama beribadah, mengalami bersama-sama berkat dan pertolongan kasih Tuhan yang nyata atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bandung, Jawa Barat, daerah kota di mana kami boleh tinggal berada ini. Kesejahteraan kota kami mengalami hal yang luar biasa. Bahkan bangsa kami, negara Indonesia ini, negara yang besar, Tuhan berkati secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan jemaat Tuhan, berjalan kaki, berkendaraan, Tuhan lindungi, Tuhan beserta dengan mereka. Terus mengalami, terus merasakan berkat dan pertolongan Tuhan yang ada. Berkati latihan sebentar, berkati persembahan ekstrakurikuler Natal. Tuhan berkati semuanya dengan hal yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan serta kedua kali. Ulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.